Lapas Wirogunan, penjara peninggalan Belanda. Buat kamu yang sering melintas di jalan Taman Siswa, pasti tak asing lagi dengan lembaga pemasyarakatan Wirogunan. Lapas Wirogunan awalnya terdiri dari 6 blok sel untuk tahanan laki-laki dan 1 blok sel untuk perempuan. Namun sejak adanya lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2B di Yogyakarta pada tahun 2016, Lapas Wirogunan kini hanya berisi narapidana laki-laki. Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan atau yang dikenal sebagai Lapas Wirogunan atau Lapas Jogja adalah salah satu bangunan cagar budaya peninggalan pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Saat ini Lapas Wirogunan berstatus sebagai lembaga pemasyarakatan kelas 2A yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Tidak hanya sebagai rumah tahanan, Lapas Wirogunan juga merekam sejarah kepenjaraan pada masa pemerintah kolonial Belanda, terutama di wilayah Yogyakarta. Baru-baru ini, teras Lapas Wirogunan dipercantik sekaligus ditambah bangku-bangku yang saat sore hari dijadikan tempat nongkrong anak muda. Tapi tahukah kamu kalau Lapas Wirogunan sudah ada sejak tahun 1917 yang merupakan zaman kolonial? Mari simak ulasan sejarahnya berikut ini. Pada zaman kolonial, hukuman bagi orang yang bersalah masih menyesuaikan peraturan dari adat setempat. Kemudian baru sejak tahun 1872 muncul peraturan baru yang berlaku di Hindia Belanda yang mengacu pada Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlands ini, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Pada saat itu, belum ada hukuman penjara untuk orang Indonesia, melainkan hukuman kerja, hukuman denda, dan hukuman mati. Mengutip laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Kebudayaan, bahwa mereka yang terhukum akan ditampung di Gestraftenkwartier yang paginya akan dibawa menuju tempat-tempat di mana mereka harus bekerja. Keadaan dalam Gestraftenkwartier sangat mengenaskan. Mereka yang dihukum tidak hanya harus bekerja sangat keras, tapi juga kekurangan makanan. Alhasil, banyak yang akhirnya melarikan diri karena tak kuat tinggal di dalamnya. Baru pada tahun 1905, muncul kebijakan baru bagi orang-orang hukuman dengan dipekerjakan di dalam lingkungan tembok penampungan agar tak banyak yang melarikan diri. Dan untuk keperluan kebijakan tersebut, Gestraftenkwartier atau penampungan-penampungan yang telah lebih dulu didirikan di Batavia, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Padang dan Makassar diubah menjadi Centraal Gevangenis atau yang berarti rumah penjara pusat. Pada awal berdiri, di dalam penjara-penjara pusat belum ada pemisahan antara orang hukuman dengan orang tahanan. Tidak ada pula pemisahan antara laki-laki dan perempuan atau antara anak-anak dan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk membuat rasa takut bagi orang hukuman dan orang tahanan yang tinggal di dalamnya. Sebagai sebuah penjara pusat, di dalam temboknya terdapat berbagai bangunan segan ukuran besar yang memiliki kapasitas penampungan besar. Kemudian, seiring berjalannya waktu, mulai dilakukan usaha pemisahan ruangan penghuni sesuai kategori dengan batas fisik yang berupa tembok-tembok pemisah. Karena sebagian besar dari para pekerja paksa bekerja di dalam lingkungan tembok bangunan, maka didirikan pula tempat-tempat pekerjaan yang besar. Hal ini bertujuan untuk dapat memberi pekerjaan yang beraneka ragam terhadap semua orang hukuman yang ada di dalam penjara pusat. Nyatanya, seorang hukuman masih sering melakukan pekerjaan di luar tembok penampung. Meski pada periode itu orang-orang hukuman seharusnya bekerja di dalam tembok penampung. Pada nota yang ditujukan kepada Direktur Justisi tertanggal 10 September tahun 1921, Higmans melihat bahwa orang-orang hukuman dalam penjara-penjara pusat sangat sulit melakukan perbaikan moral. Hal ini disebabkan oleh tidak dilakukannya pengklasifikasian terhadap orang hukuman. Higmans kemudian berpendapat bahwa dalam usaha memperbaiki moral orang hukuman perlu diadakan pengklasifikasian.
Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, maka didirikanlah tempat-tempat penampungan tersendiri bagi orang tahanan yang belum terpidana yang disebut Huizen van Bewaring. Dilakukan pula pengklasifikasian antara orang hukuman anak-anak dan wanita, seperti penjara anak-anak Madiun, penjara anak-anak Tangerang, serta penjara wanita Tangerang. Dengan demikian sistem pelaksanaan hukuman mulai terlaksana pada tahun 1921 dan terus berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang, sistem kepenjaraan Indonesia memasuki masa kelam, karena sistem penjara pada periode tersebut sama halnya dengan zaman hukuman kerja paksa tahun 1872. Setelah Indonesia merdeka, urusan kepenjaraan dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia. Dahulu bangunan Lapas Wirogunan berfungsi sebagai barak-barak kerja yang diperuntukkan bagi para tahanan. Para tahanan yang ada di dalam lapas akan dikenakan hukuman kerja seperti penyamakan kulit, pembuatan sepatu, maupun berbagai bentuk kerja paksa lainnya. Dari laman Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Yogyakarta, diketahui bahwa sejak dibangun sampai saat ini, Lapas Wirogunan telah berganti nama sebanyak 6 kali, yaitu Gevangenis en Huis van Bewaring di zaman kolonial Belanda, Penjara Yogyakarta, Kepenjaraan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Direktorat Bina Tuna Warga, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Yogyakarta. Saat ini Lapas Wirogunan berdiri di lahan dengan luas area lebih kurang 3,8 hektar dan mempunyai kapasitas sebanyak 470 orang. Sebelum direnovasi, kompleks Lapas Wirogunan terdiri dari 3 bagian bangunan utama, yaitu kantor sipil, 6 blok sel untuk laki-laki dan 1 blok sel untuk perempuan. Namun sejak dibentuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Yogyakarta pada tahun 2016, seluruh sel di Lapas Yogyakarta diperuntukkan untuk narapidana laki-laki. Di dalam area lapas juga terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti klinik Pratama Lapas Yogyakarta dengan 3 kamar termasuk kamar bagi kelompok rentan. Ada pula fasilitas lain seperti dapur, gedung aula, gedung kesenian, masjid, gereja, dan gedung bimbingan kerja. Di pedestrian depan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Yogyakarta dilengkapi beberapa kursi santai. Spot nongkrong ini cocok banget buat kumpul bareng teman, keluarga atau pasangan. Apalagi saat suasana malam terlihat begitu estetik lengkap dengan lampu-lampu pedestrian. Wajah baru saat ini merupakan salah satu upaya Lapas Kelas 2A Yogyakarta untuk mengubah citra seram dari penjara. Nah, bagaimana pendapatmu tentang Lapas Wirogunan ini? Tuliskan di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.